Dan Bhagawan Sri Krishna menjelaskan, ya, the worship offered to my bhakta, my dear devotees, is better than worship offered directly to me. Dalam Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 19 toka 21. Jadi Sri Krishna menjelaskan bahwa, ya, pemujaan ataupun puja yang dilakukan untuk dipersembahkan kepada para bhakta, kepada para bhaktaku, jauh lebih baik daripada pemujaan yang dilakukan untuk, ya, secara langsung kepada diriku. Srila Vrindavan Das Thakur di dalam Gita, dalam di dalam Chaitanya Bhagavata, beliau menjelaskan, ya, di mana di sini si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, Amara Bhaktera Puja, Ama Haite Bada, Sai Prabhu Vede Bhagavate Kaila Dada. In the Vedas and the Puranas, the Lord has firmly declared, worship of my devotee is better than worship of me. Inilah pernyataan daripada, this is the statement of Sri Chaitanya Mahaprabhu in was written by Srila Vrindavan Das Thakur at the Chaitanya Bhagavat. Jadi ini pernyataan daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tidak lain daripada Sri Krishna sendiri, menyatakan pernyataan yang sama dengan yang tadi Umat Bhakta Puja Biadika. Di sini beliau mengatakan, Amara Bhaktera Puja, Ama Haite Pada, Se Prabhu Vede Bhagavate Kaila Dada. Ya. Di dalam Veda dan Purana, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa pemujaan kepada para penyembahku jauh lebih baik daripada pemujaan kepada diriku. Lebih lanjut dalam Srila Jiva Goswami Prabhu di dalam Bhakti Sandarbha, beliau mengutip dari Padma Purana. Beliau menjelaskan, Tesam puja dikam ganda dupa diai kriyate narai tena pritim param yami na tata mama pujana. The Supreme Lord said, one may offer puja, worship to me with ganda, puspa, incense and lamp, but if they never offer worship to my dear devotee with all this paraphernalia, I am not pleased with it. Jadi di dalam sloka ini Tuhan Yang Maha Esa sendiri bersabda, orang dapat ataupun para penyembah dapat mempersembahkan puja ataupun pemujaan kepada diriku dengan bunga, dengan minyak wangi, dengan dupa, dengan api ataupun perlengkapan yang lainnya. Tetapi jika mereka tidak pernah mempersembahkan pemujaan kepada para penyembahku yang sangat kucintai, maka pemujaan mereka ini aku tidak puas atas hal itu. Itu artinya bahwa kalau kita langsung memuja Tuhan dengan segala perlengkapan arati, dengan dupa, bunga, ya, api ataupun minyak wangi dan sebagainya, tapi kalau kita tidak pernah mempersembahkan, ya, puja yang sama dengan perlengkapan yang sama kepada guru kerohanian, kepada para penyembah Tuhan, maka beliau tidak akan puas dengan persembahan itu. Jadi itu artinya bahwa Tuhan selalu menekankan bahwa kita hendaknya memuja para pelayan dan para penyembah beliau. Di dalam Adi Purana, ya, beliau mengatakan juga mereka yang those who are said that as the direct devotee are actually not my devotee, but those who are the devotees of my servant are factually my devotees. Ya, di sini juga beliau menyatakan bahwa mereka yang mengatakan dirinya sebagai penyembah langsung Tuhan, mereka tidak pernah dianggap sebagai penyembah Tuhan oleh Tuhan sendiri, tapi mereka yang mengatakan dirinya sebagai penyembah dari pelayan Tuhan, dari para penyembah,
maka dia adalah penyembah dalam hati yang sesungguhnya. Satu lagi kutipan dari Padma Purana di mana Shivaji mengatakan, Ara danam sarvesam, Wisnur adanam param, Tasmat parataram dewi tadianam samarcana. Jadi Shivaji menyampaikan kepada Dewi Durga, so Lord Shiva told to Goddess Durga, my dear Devi, although the Vedas mention worship of the demigod, the worship of the Lord, although the Vedas mention worship of the demigod, the worship of Lord Vishnu is the topmost and ultimately recommended. However, above of the worship of Lord Vishnu is rendering of service to Vaishnava who are related to Lord Vishnu. Jadi Shivaji juga menyatakan di sini kepada Dewi Durga, kepada Dewi Parwati bahwa memang di dalam Veda dianjurkan pemujaan kepada para dewa. Tetapi lebih tinggi dari pemujaan kepada para dewa, yang akhirnya yang sangat dianjurkan adalah pemujaan kepada para Wisnu, kepada Tuhan Sri Wisnu. Wisnu Aradhanam Param. Di antara pemujaan kepada para dewa, maka pemujaan kepada Sri Wisnu adalah yang paling tinggi. Namun lebih tinggi dari itu, lebih penting daripada pemujaan kepada Sri Wisnu adalah mempersembahkan pelayanan ataupun pengabdian kepada para penyembah Tuhan Sri Wisnu. Jadi itu jauh lebih penting. Jadi demikian beberapa kutipan, dan acara Vyasa Puja ini kita ketika para penyembah bertanya apa tema daripada Vyasa Puja kali ini, dan karena akan membuat buku persembahan Vyasa Puja, apa nanti judul ataupun tema daripada buku itu. Ketika itu saya ingat dengan salah satu buku Vyasa Puja untuk Lasipat Maharaj yang beberapa tahun yang lalu. Jadi saya juga terinspirasi untuk memberikan tema daripada Vyasa Puja ini sebagai Bhagavad Sevarpanam. So when the devotee asked me about what is the tema or the title of this Vyasa Puja offering, because when they print the book, so have one title or name, so that I suggest the devotee to put the title of Bhagavad Sevarpanam. Jadi Bhagavad Sevarpanam Bhagavad mean, as we know that in the Bhagavatam and then in the Chaitanya Charitamrita also mentioned that there are two Bhagavata, Book Bhagavata or Srimad Bhagavatam and Bhakta Bhagavata. So offering this offering or Seva Arpana mean you offering Seva or Puja to both Srimad Bhagavatam and also to Bhagavata. So as mentioned in the Chaitanya Charitamrita that both Srimad Bhagavatam itu penuh dengan rasa bakti dan penuh dengan lila rohani Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Dan kalau kita tekun selalu mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka segala keburukan ataupun penderitaan yang ada di dalam hati kita segera akan dihilangkan dengan tumbuhnya kita bakti rohani pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Srimad Bhagavatam ini adalah juga dijelaskan sebagai Wisaya Wigraha ataupun objek daripada cinta kasih, karena Srimad Bhagavatam juga dijelaskan sebagai inkarnasi Tuhan dalam bentuk sastra. Karena Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Tuhan sendiri, dan sebagaimana kita pahami bahwa Tuhan Sri Krishna hanya bisa dipahami dengan bakti. Begitu pula untuk mengerti Srimad Bhagavatam hanya bisa dipahami melalui bakti. Jadi karena itu
Ya, seseorang hanya bisa mengerti Srimad Bhagavatam kalau Bhakta Bhagavata ataupun Asraya Wigraha, ya, Acharya menyampaikan Srimad Bhagavatam di hadapan para sisya. So one can develop love or can understand the Srimad Bhagavatam only when the Asraya Vigraha Acharya speak, yeah, on the ear of the student or the Sisya. If the Sisya was hear nicely, submissively, the Krishna Katha was delivered by the spiritual master, then the Sisya will get the mercy of Bhakta Bhagavata and also the mercy of Srimad Bhagavatam or Grantara Bhagavata, yeah, because by the mercy of both Srimad Bhagavatam and Bhakta Bhagavata, then all the devotees can develop Prema Bhakti or develop the personal service to the God. Karena itu pada kesempatan ini marilah kita menggunakan, ya, karena tanpa Bhakta Bhagavata ataupun Asraya Guru Acharya menyampaikan, ya, apa namanya, lila rohani Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, maka kita tidak akan dapat mengerti tatwa gyan ataupun pengetahuan rohani ini. Guru kerohanian juga disebutkan sebagai Krishna Kripa Trimurti. Beliau adalah perwujudan daripada karunia Krishna. Guru kerohanian juga dijelaskan sebagai, ya, Krishna Sakti Pusta Parikara ataupun guru kerohanian yang diperkaya, dikaruniai dengan swarup sakti ataupun, ya, sakti daripada Tuhan sendiri untuk memahami lila rohani Tuhan ataupun Srimad Bhagavatam. Jadi itulah pentingnya kita hendaknya mendengarkan dan menyerahkan diri kita pada seorang Vaishnava Sadhu Guru untuk kita dibebaskan dari penderitaan material ini. Karena itulah kewajiban kita semua untuk bisa melayani guru dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Guru Maharaj juga menjelaskan bahwa pada biasanya guru berbicara, maka sisya yang mendengarkan. So as Guru Maharaj also mentioned in one occasion or in his book that usually when Guru speak, so the sisya should hear nicely. But during the Vyasa Puja, Guru will sit and hear and the sisya should speak. So what the sisya will speak? Ya. Jadi pada saat Vyasa Puja, guru yang duduk dengan tenang mendengarkan dan sisyalah yang bicara. Tapi apa yang harus mereka bicarakan? Itu bahwa sisya hendaknya hanya menyampaikan, ya, bagaimana guru kerohanian beliau begitu penuh karunia. Dalam lila ataupun kegiatan beliau yang penuh karunia untuk membagikan karunia ini kepada semua jiwa yang jatuh. Dan itulah karunia yang luar biasa, dan beliau hanya menyampaikan Krishna Katha dan untuk membangkitkan semangat bakti dari para penyembah. Dan segala kemuliaan dan segala lila rohani kegiatan beliau yang penuh karunia, itulah yang harus kita selalu ingat, selalu tenang, dan itulah yang harus kita bicarakan pada saat ini. Karena itu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita mengikuti acara Vyasa Puja. Karena pada saat Vyasa Puja hanya dengan duduk saja mendengarkan, kita dapat merasakan tiga hal. Yang pertama, kemuliaan daripada objek ataupun guru yang sedang dipuja ataupun dipersembahkan Vyasa Puja ataupun guru puja. Yang kedua, kita dapat merasakan, ya, betapa guru itu penuh karunia dan penuh cinta kasih, membagikan cinta kasih dan karunia beliau yang tiada sebabnya kepada kita semua. Dan yang ketiga, kita dapat memahami betapa
ketulusan hati dan penyerahan diri para sisya, ya, dan cinta kasih mereka kepada guru, kepada Sadhu Guru Vaishnava, dari apa yang mereka sampaikan itu yang dapat kita pahami, sehingga dengan mendengarkan itu saja hati kita juga akan disucikan. Dan itu dijelaskan bahwa sangat penting bagi kita kalau kita memuja seorang Vaishnava, maka kita juga akan tersucikan. Jadi itulah makna daripada Vyasa Puja ini. Mohon maaf karena waktu cukup lama, mungkin saya mengambil waktu, mohon maaf, dan masih banyak hal yang perlu kita diskusikan dalam hubungan hal ini. Jadi demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Guru Maharaj yang telah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menerima ungkapan cinta kasih dan terima kasih kita kepada beliau atas karunia beliau yang telah beliau berikan selama ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua penyembah yang telah hadir untuk mengikuti acara ini, khususnya yang dari luar negeri seperti Prabu Rasananda, Presiden Temple di Langenthal di Swiss, dan beberapa tamu juga ada dari Swiss, ada dari Australia, murid-murid Guru Maharaj ada dari Rusia, yang kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan juga kami menyampaikan penghormatan kepada Ketua ISKCON kita di Indonesia, Prabu Brajendra Nandana, sebagai saudara, dan juga beliau saat ini menjabat sebagai National Committee, the Head of National Committee of ISKCON in Indonesia. So, terima kasih atas kehadiran Prabu dalam acara ini, dan atas dukungannya, semoga acara ini sukses. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Hari Om Pancakalpa Tarubyascha Kripa Sindhu Bhyawacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Sri Vyasa Puja ki jai. Jai Jai Sri Sri Pad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki jai. Jai Sila Gurudev ki jai. Jai Sila Prabhupada ki jai. Jai Sri Gaurani Tai ki jai. Sri Jagannath Baladev Surada Devi ki jai. Sri Radha Rasa Sadhu ki jai. Sri Radha Gopal Ju ki jai. Nitai Gaurav Premanande. Haribol. Terima kasih kepada Saudara Nanda Das Prabu atas sambutan dan telah meningkatkan keyakinan kita dan pengetahuan kita tentang mengenai makna dari perayaan Vyasa Puja. Prabu dan Mataji, acara selanjutnya yaitu persembahan buku Vyasa Puja yang akan dipersembahkan langsung oleh Ketua Panitia Vyasa Puja, yaitu His Grace Premadana Das Prabu. So Prabhu and Matajis, the next agenda is the offering of Vyasa Puja book. Prabu dan Mataji semuanya, pertama-tama mohon menerima semasjid saya. Wanca kalpataru biasa kripa sindhu bhya ewaca patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jadi saya pertama mengenal beliau di tahun 91, 1991, I met you in Bali Maharaj. Jadi dari semenjak tahun 91 tersebut, kami saudara muda daripada beliau yang di Bali senantiasa mendapat pergaulan dari beliau setiap tahun, bahkan setahun kadang 2 kali. Jadi dalam setiap kegiatan kami selalu dibimbing oleh beliau. Jadi saya sebagai wakil daripada saudara-saudara beliau yang ada di Bali, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maharaj. I on behalf of your junior god brother in Bali like to express our thanks and gratitude for your association
from 1991 until now, you always guide us in every activity, in every service we are doing in Bali. We always ask for your guidance. Thank you very much, Maharaj. Jadi kami selalu bersama dengan Prabu Sundara, Prabu Narasingha, dan yang lain-lain selalu dibimbing oleh beliau di dalam kegiatan-kegiatan kami. Sampai ketika kita berencana untuk mendirikan tempel ini juga, kita selalu dibimbing oleh beliau. Dan akhirnya tempel ini terwujud, dan beliau bersama Sripat Maharaj yang menginstal, yang membuka peresmian tempel ini, dan beliaulah yang membimbing semuanya. Jadi seperti tadi Prabu Sundara sudah menyampaikan betapa pentingnya kita menghormati seorang guru, betapa pentingnya kita menghormati otoritas, betapa pentingnya kita memuja otoritas kita. Jadi ISKCON ini juga didirikan oleh Srila Prabhupada 50 tahun yang lalu, dimaksudkan untuk menyebarkan pengetahuan rohani kepada seluruh masyarakat di muka bumi ini. Dan kita, begitu juga guru-guru kita terutama, mempunyai tugas yang sangat berat untuk mendistribusikan karunia Srila Prabhupada ini kepada kita semua dan kepada roh-roh yang menginginkannya. Karena itu kita harus bersama-sama, bekerja bersama-sama, seperti disebutkan oleh Srila Gurudev juga, bahwa dikutip oleh beliau, ekaki amara nahi payabala harinama sankirtana. Jadi untuk bisa melakukan sankirtan ini, untuk bisa melanjutkan kegiatan daripada misi para acarya, yaitu mendistribusikan pengetahuan rohani ini kepada masyarakat luas, kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Karena itu kerjasama, karena itu bimbingan daripada para sadhu, guru, acarya seperti Guru Maharaj sangat-sangat kita perlukan. Dan demikian juga di dalam kita berkumpul bersama-sama, katakanlah sebagai anggota daripada suatu perkumpulan atau suatu masyarakat, maka peranan daripada otoritas, peranan daripada guru kerohanian adalah sangat-sangat penting. Karena itu kita semua harus memberikan penghormatan yang pantas, harus memberikan pemujaan yang pantas kepada beliau, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam membantu misi daripada para guru dan acarya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita pusatkan pikiran kita, marilah kita berikan perhatian yang sepenuhnya kepada memberikan penghormatan kepada beliau. Penghormatan yang saya maksudkan bukanlah hanya sekedar lip service ataupun pertunjukan ritual, itu tidak cukup. Yang disebut dengan penghormatan adalah menjalankan apa yang beliau harapkan, menjalankan apa yang beliau inginkan, memenuhi apa yang betul-betul beliau harapkan di dalam hati beliau. Para guru, sadhu, acarya tentu sangat senang kalau kita menjalankan bakti kita dengan baik, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, dan kalau kita tidak memalukan masyarakat ini di depan masyarakat yang lain, sehingga orang lain yang masih belum tertarik atau masih punya rasa antipati kepada masyarakat kita bisa mulai mengubah sikapnya, bisa memberikan penghormatan kepada kita, karena kita memberi penghormatan kepada guru kita dengan cara yang benar, yaitu kita jalankan apa yang beliau ajarkan, kita jalankan apa yang beliau inginkan, sehingga masyarakat bisa menghormati kita. Orang-orang yang belum tertarik bisa tertarik untuk datang karena mereka melihat contoh daripada apa yang kita kerjakan. Tentu hal ini tidak gampang dan cukup sulit, karena untuk berbicara secara filosofi, untuk menyampaikan filsafat mungkin lebih gampang,
karena untuk menghafal gampang, tetapi untuk menerapkan di dalam hidup kita sehari-hari, menjadikan kehidupan kita sebagai contoh, itu adalah hal yang sangat sulit. Marilah pada kesempatan ini kita berusaha sebaik-baiknya, kita belajar sebaik-baiknya atas karunia dari Guru Maharaj, para guru sadu acarya yang lainnya, dan juga tentu saja junjungan kita Sisi Radha Raseswar, Sisi Jangan Baladat Subhadra, Sisi Goranitai. Semoga kita diberi kecerdasan bagaimana kita berbakti dan memberi penghormatan yang sepantasnya kepada guru kita, sehingga itu betul-betul bisa menyenangkan guru kita, tidak membuat guru kita bingung dan menjadi malu. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sekedar menyampaikan pujian dan harapan saya sebagai ketua perkumpulan ISKCON juga pada kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya meminta maaf kalau ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Hare Krishna. Amati Chaitanya Chandradas Vitinamini. Gurudev, please, first of all, accept my humble obeisances at your lotus feet. I'm very grateful on this day because I have time to attend your auspicious day, and on this occasion I simply pray to Lord Krishna, may you have long life and may you remain in good health so that you can continuously execute your programs of distributing love of the Godhead as already been benedicted by Lord Chaitanya Mahaprabhu long ago. I understand that myself is much lower than yourself, because according to suspect injunctions and explanation that you attain the position of Guru because in your previous lives you have massive, very many lot meritorious acts of distributing devotion to Lord Krishna. Because you have amassed many and numberless devotion to Lord Krishna in your previous lives, so Lord Krishna trusts you at this present life to the position of being a guru in Krishna consciousness. So, Gurudev, never forget to me personally. My name is Haladan, and I feel that, by your presence, by your mercy, I may continue to remain always in Krishna consciousness, although my position, probably until my last breath, I remain in a grahasta life. But anyway, that depends on Lord Krishna alone. I simply try my best personally to offer obeisances to Lord Krishna, to render service at His lotus feet, and always remember your lotus feet too, because you are Guru, the representative of Lord Krishna. This means that you are the most trusted personality. Being so, I beg, don't forget me, remind me, and please continue your program to come to Indonesia regularly, at least once a year, to distribute your mercy to all devotees in Bali. That's all I can express my feelings on this day to your lotus feet. And once more, I pray to Lord Krishna on this your anniversary, 71 years old, you remain in good health, you remain energetic, you remain enthusiastic in distributing love of Godhead as already been benedicted by Lord Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Rama. Hari. Terima kasih banyak kepada Prabu Halada atas doa pujiannya. Selanjutnya kami mohon Namo Om Wisnu pada Krishna Prestaya Putari Srimati Pragwina Swami Maharati ya. Namo Wisnu pada Srimati Mati Nanda Swami Sela Prabhupada ya. Actually, we are lacks of knowledge about the Tattva, but actually we are only can heard a few from our Guru Maharaj about Tattva. That's why I cannot express myself. What is today? I will say to Guru Maharaj because actually what we heard that is all I can say, but actually there are 100%, but only 5% by heart, and that is the government that I can say because what we actually can say is just to repeat what we heard from our Guru. Because we are now just in grass life, we cannot absorb many of our Guru Maharaj teaching to us, and we are not yet fully surrendered to our Guru Maharaj. That is why I will lack knowledge to express myself. Actually, what can I say? Actually, there's not cannot express you. But in this good occasion of your holy birth, I just can want this Maharaj always give us mercy. Otherwise, we will stay here in the material world forever. Because my Guru Maharaj mercy is everything to us, to me, and because our Guru Maharaj especially when we are now, if we see our Guru Maharaj here, actually we will see our Guru Maharaj, Guru Maharaj, and through Guru Maharaj, everything maybe I can have from our Guru Maharaj because if he see you and I will see Guru Maharaj also. That is the mercy of Guru Maharaj because Guru Maharaj is everything to me, but he passed away long. But I cannot see Guru Maharaj through my blind eyes there. But our Guru Maharaj is always merciful to me because you are now present here in front of me. Then I see Guru Maharaj himself. Then in this question, I want Guru Maharaj give always mercy to us because our Guru mercy is everything in my life. And in this occasion also I express my gratitude because with Guru Maharaj present here, we see our Guru Maharaj directly. And also please give please forgive what we are many things doing wrong in our life, and please forgive everything that I have done,
to your Guru Maharaj, and please always give mercy to us, to our family, and that way will guide us in our journey of our life, and it is this only hope that Guru Maharaj gives us. Thank you very much, and always give mercy to our family, and it will, I will be also very satisfied. Thank you very much, Guru Maharaj. Terima kasih atas sambutannya oleh Prabu Yudhajit. Selanjutnya sambutan oleh Prabu Hare Krishna. I speak in Indonesia. Hare Krishna. Dalam kesempatan yang baik ini pada hari di mana munculnya seorang guru kerohanian, itu adalah hari yang sangat mujur, sangat baik sekali. Jadi dijelaskan dalam sastra, karena pada kesempatan Hari Vyasa Puja Guru itulah kita bisa memuji dan mendapatkan atau keberuntungan kita pada hari itu. Jadi seperti dijelaskan oleh Prabu Sundarnanda, juga oleh saudara-saudara kami, saudara saya, bahwa pada kesempatan di mana Hari Vyasa Puja itu dirayakan, kita sebagai murid patut atau memang wajib untuk menyampaikan guru pujian, karena di sana dijelaskan tadi, dengan itu kita bisa mengekspresikan apa hati nurani kita, apa keinginan kita, karena di sana kita bisa atau merubah nasib kita atau keberuntungan kita akan datang, begitu dijelaskan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan pada murid-murid Guru Maharaj bahwa Sri Pak Chaitanya Chandra sebagai saudara guru saya, beliaulah sebenarnya pertama-tama yang kami kontak begitu, sehingga kita mendapatkan seorang guru, yaitu Srila Gauraguna Swami Maharaj. Jadi atas karunia beliaulah waktu pertama kita mengirim surat, dan beliau yang mendapatkan, karena beliau sebagai sekretaris Gurudev, beliaulah yang akhirnya melanjuti koresponden kita kepada Gauraguna Swami Maharaj. Jadi setelah kita rutin berkorespondensi, bersurat, sehingga Gurudev bisa datang ke sini dan hampir selalu dikawal, diiringi oleh Sri Pak Chaitanya Chandra, dan atas bimbingan beliau juga akhirnya kami bisa diterima sebagai murid Srila Gurudev. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang tidak ada nilainya, yang tidak bisa kita ucapkan dengan harta apapun, karena karunia beliau lah kita bisa diterima sebagai murid oleh Srila Gauraguna Swami Maharaj. Jadi tidak saja Srila Gauraguna Swami Maharaj, juga setelah guru dewa kita berpulang, akhirnya juga kita minta pertimbangan dan minta nasihat, hingga bisa mendatangkan Sri Pak Maharaj. Itu juga atas karunia beliau. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa bagaimana peranan beliau dalam hal ini, sehingga bakti kita bisa kita laksanakan sampai saat ini. Walaupun banyak buku telah ada, tidak saja buku-buku Srila Prabhupada, tapi juga buku Sri Pak Maharaj dan buku
guru kami Guru Guna Sumimarat. Tapi kalau tidak ada the living guru, artinya karena banyak juga yang kita belum mengerti as it is. Makanya diperlukan living guru seperti Tripat Chaitanya Chandra ini. Karena kita tidak begitu cerdas untuk sepenuhnya mengerti. Jadi atas karunia Chaitanya Chandra sebagai living guru yang ada sekarang ini, kita hal-hal yang meragukan dalam menempuh bakti kita bisa tanyakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi thank you very much and so much because of your suggestion make us do our bakti until now, and hope in the future we always come and give up association. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharati, Da Prabhupada ki, Gaur Guna Sumimarat ki. Hare Krishna, thank you so much Adi Keshav Prabhu, because the committee told me to be translated what you just said to Gurudev. What is it? Vyasa Puja today. As what Senior Deputy explained before, that this is a good fortune for us today here, and the point that that Prabhu Aditya told before, that we are so thankful that because of Guru Dev, because of Tripat Chaitanya Chandra Guru Maharaj, so we can get connection to our spiritual master Gaur Govinda Swami. So this this connection and for coming regularly to Indonesia. So some devotees here now become senior devotees, all of because of Guru Dev's mercy, so they all can get initiation from Gaur Govinda Swami Maharaj. And then, although we know that Srila Prabhupada's book, we have read so many books of Srila Prabhupada and Guru Dev, but we are not so much intelligent to understand what is said in the books. So by the living sadhu, just like you now, so we can get the meaning of that book. So that's what can I get from Adi Keshav Prabhu. And thank you, once again, thank you so much. Hare Krishna. Terima kasih atas sambutannya oleh Prabhu Adi Keshav. Selanjutnya, he was used to come to late. So it's a great opportunity to meet him twice, and I think I am really lucky to be here in Indonesia, especially in Bali, and to be in such an occasion to meet you. And I listened to many of his Bhagavatam class given in LA. Really wonderful, and I'm really thankful to all the Indonesians, devotees, and all families and friends to give an opportunity to talk and speak about a few words of Chaitanya Chandra Maharaj. And I always listen about your pastimes and your stories from our senior Ed Pujari. So it's Vedyas Prabhu, and always get encouraged by that. And always keep on asking when you are going to come. And I am lucky, I didn't know much about that. It's such a big festival is here today. And I really thank you for that, Guru Maharaj. Thank you for this. Thank you everyone in Bali for welcoming us. Thank you. Dia pada cahaya sudai amaya tumara cara dadari. Dia pada cahaya sudai amaya tumara cara dadari. Jaya Vigadami, Jaya Dusasadi, Jaya Guna Dehodase. Jaya Vegadami, Jaya
Jaya Guna Deodase Jaya Begadobi Jaya Dosasodi Jaya Guna Deodase Jaya Satsanga Duhoe Amara Kusite Samera Jaya Satsanga Duhoe Amara Kusite Samera Ekaki Amara Nahi Paya Bala Harinama Sankirtana Ekaki Amara Nahi Paya Bala Harinama Sankirtana Ekaki Amara Nahi Paya Bala Harinama Sankirtana Tumi Kripa Kare Sata Bindu Diya Deho Krishna Namadhane Krishna se tumhara Krishna se para tumhara sakati aache Krishna se tumhara Krishna se para tumhara sakati aache Ami to sangala Krishna bhale Navitas Pati Ami to sangala Krishna Krishna bhale Navitas Pati Ami to sangala Krishna Krishna Bali Kavitawa Kate Kate Vignavatato Goyara Sadana Idati Varuna Bore Vignavatato Goyara Sadana Idati Varuna Bore Vignavatato Goyara Sadana Idati Varuna Bore Jai Sri Pati Chandra Das Maharaj ki Jai Sagar Arjuna Maharaj ki Jai Prabhupada ki Gaur My English so not good, broken. So my Indonesia English is not good. I will just mixing Indonesia and Balinese. Terima kasih Prabu semuanya. Sama ya memberikan kesempatan untuk bicara. Sudah lengkap, tapi ada beberapa mungkin yang khusus apa yang dia alami seperti Babu Jenderal sudah menjelaskan tadi
yang kena selamat datang Abu Sundar sebagai senior yang paling mulia. So, jadi yang bertemu dengan Guru Mara pertama kali tahun 90 pada Kang Guru pertama hanya 4 jam, mungkin banyak yang belum nggak tahu 12 jam Guru Dev sudah datang yang selamat. Mungkin ada fotonya Pak banyak yang Facebooknya itu ya Terima Dana bilang yang berubah hanya kumisnya. Banyak yang memberikan komentar itu sudah biasa dari geng kita. Jadi pertama kali yang Guru Marat ya itu dah. Saya sebenarnya tidak tahu waktu tidak melihat Guru Dev datang waktu itu pernah sudah di Ahmad, terus beliau datang ke Chandra Guru Marat yang kira beliau adalah Guru Dev gitu. So, kita juga tidak tahu bahasa apa yang harus sampaikan itu. Akhirnya setelah berapa akhirnya kita pulang mengajar jelas bahasa Inggris saya tidak tahu banyak tentang itu apa yang disampaikan itu. Tapi sangat beruntung yang dapat karena kita harus di tempat kursi Guru karena tidak bisa jalan waktu itu tahun 90 itu ya bukan bisa jalan karena jalannya ke sawah rumahnya Pak Adana waktu itu sangat kecil tidak bisa mobil sehingga kita tandu bagi kursi gitu. Dengan saudara saya ya Brita Cintia juga ada di sana, Raga Wendra, Terbuja, bahkan Adi Dewa juga ada di sana. Itu ada banyak penyembah yang mungkin belum datang lagi hari ini. Terus tentu saja pengalaman yang di Gadegiri dengan Guru Marat sangat menyenangkan dan juga sangat dia memberikan kesempatan yang langsung waktu itu untuk melayani Serdada Kopalju. Sebenarnya apa yang dia lihat itu beliau sangat begitu rendah hati, walaupun menjaga kalau nggak salah 6 tempel termasuk di Barampur, Kata, di Bhubaneswar tentu saja waktu itu beliau tetap bisa bagaimana bisa menyimbangi semua tempel itu bisa berjalan dengan baik. So, setelah berpulangnya Guru Dev itu memang banyak yang menginginkan beliau kan menjadi penerus Guru Dev. Tapi saya tanya Guru Dev, waktu itu beliau pernah presiden, saya kenapa Prabu tidak mengambil sannyas langsung? Dia masa dan kalau Prabu mengambil sannyas, saya yakin banyak saudara-saudara kita dan ya murid-murid penyembah dari luar itu akan datang. Dan Guru Marat saya tahu, tapi Guru Dev tidak pernah mengambil saya menjadi sannyas. Tapi Guru Dev bilang saya harus menjaga tempel, memelihara tempel ini biar tetap jalan. Jadi, saya tahu donation akan datang otomatis. Nah, bahkan mungkin sampai sekarang di Gadegiri meskipun tidak begitu banyak donation datang atau banyak kegiatan, tapi dalam perayaan tidak pernah mengurangi, selalu populer perayaan festival mewah gitu. Dan saya tanya di mana dapat? Ya kita tergantung dengan Krishna yang bahkan tidak pernah ada uang tersimpan bukan menambah, sebenarnya minus selalu di bank balance. Tidak ada bank balance istilah itu. Tapi benar apa yang disampaikan Krishna selalu akan melindungi, dan itu dia mengatakan tentang itulah keyakinan beliau bahwa Krishna adalah segala-galanya, Gopal adalah segala-galanya. Kita tidak berhak untuk mendeteksi istilahnya itu tidak tahu kan mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya Krishna yang tahu. Tapi kita tentu aja dengan rasa berusaha. Kalau memang itu untuk kepentingan untuk Krishna akan. Tapi kalau untuk hal-hal hanya bersifat pribadi, Krishna akan menyetop. Itu beliau. Jadi yang terima kasih sekali banyak pada semua penyembah seni, tapi yang bawa penyembah dari Australia karena dia pengennya keras juga dapat pergaulan. Tentu saja sebenarnya ada teman yang kawan dari Chandra, dia begitu sangat tertarik dengan pelajaran Guru Dev. Bahkan dia beli semua buku Guru Dev dan dibawa ke kemana keliling di Australia. Bahkan setiap beliau memberikan pelajaran selalu menyinggung tentang pelajaran tentang Guru Dev. Bahkan dia dalam umur 20 tahun sekarang mungkin
kalau dia bisa bicara tentang itu, kalau ada kesempatan mungkin bisa diberikan bicara tentang Beb. Jadi hanya itu yang bisa sampaikan. Satu hal juga yang yakin beliau tahu apa dalam istiadat yang juga apa yang akan terjadi waktu yang datang dari Gadigiri. Beliau mengatakan kita harus datang kembali ke Gadigiri. Kalau memang Krishna Gopal menginginkan kamu datang lebih melayani, walaupun dan Pravisa tidak ada persiapan apa itu, Krishna akan mengerti. Itu yakin. Kita langsung datang ke Jakarta bahwa apa yang kita tanyakan, bahwa langsung menghadap ke kedutaan di India di Jakarta, Prabu Sunda juga dari sana. Ya udah buka berapa jam tadi? 2 jam tanpa ada persiapan apa, hanya paspor saja. Dan beliau dengan bagaimana meyakinkan bahwa tujuan kita adalah bagaimana untuk melayani kesana, akhirnya benar dapat. Pada umumnya kita untuk mencari visa itu sampai berapa hari kan gitu, ada prosedur sini, ada gitu, dan uang. Tapi tidak. Itu keyakinan itu, saya yakin bahwa beliau itu tahu apa yang akan harus dilakukan. Kalau memang untuk Krishna segalanya akan terjadi. Yang kira tidak mau lanjut nanti kadang-kadang keluar yang tidak dan terima kasih dan mohon maaf mungkin Prabu yang tidak tahu atau mengenal yang banyak, mungkin yang penyembah lama itu tahu kenal dengan bagus, yang khususnya yang lihat adik-adik yang anak-anak kecil dulu sudah lebih besar dan bahkan saya tidak tahu siapa namanya lagi gitu, bahkan karena Prabu tak tahu saya, benar saya memang tak tahu karena sudah lama banyak perubahan, mungkin yang juga sedikit perubahannya rambut aja habis gitu, itu mungkin ada perbedaan, tapi kalau dari wajah apa namanya itu keceriaan, udah bilang keceriaan walaupun di dalam tidak begitu keceria yang dinyembah dalam di sini itu, tapi yang penting ikannya katanya masih tak masalah gitu. Lagi yang cukupkan, terima kasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Rama, Rama Hari. Jai Sri Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki, Jai Sri Gurudev ki, Jai Prabhupada ki, Gaura Premananda. Hare Krishna, Gurudev, let me elaborate a bit what Vedavyas Prabhu said before. So he is so much thankful and blessed on that time because he thought that the Guru Maharaj on that time is you, not Guru Govinda Swami Maharaj. And then from what is it, his experience with you in Gadigiri, he has also so many good experience, a good affection there in Gadigiri. By that time also, Vedavyas Prabhu asked you why Guru Maharaj don't take sannyas at this time. Why? And I believe that if you take sannyas at this time, there will be so many disciples of Guru Govinda Swami Maharaj will support you, will encourage you to continue the mission and vision of Srila Guru Govinda Swami Guru Maharaj. And since then, but you still until now said no. There will be so many donations will come, so many Lakshmi will come to support our preaching. So we don't need that sannyas right now like that. That is from the experience in Gadigiri. And now Vedavyas Prabhu also bring some friends from Australia because friends of Australia also very inspired from the books of Srila Guru Govinda Swami Maharaj. Even one of Vedavyas Prabhu, one friend of Vedavyas Prabhu, maybe at age 20 came here. But if we talk about the teaching and from the books of Guru Govinda Swami Guru Maharaj, he is so fluent, so heartful, so mindful about that teaching. So please also Guru Maharaj give mercy for Vedavyas friends here from Australia. Thank you so much, Guru Dad. That's all I can take the audition. One more point that even though Vedavyas Prabhu lost all of his hairs, at least Vedavyas Prabhu still has a sikha like that. So please very small on that. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Jadi terima kasih banyak Vedavyas Prabhu atas pengalaman dan cerita yang bisa menambah semangat atas waktu yang diberikan kepada saya.
Pemgianan Timur Kasih dan Raja Surah Merita Terima kasih si Guru Namo Wisnu Padaya Krishna Pristaya Buddha Srimati Guru Indah Swami Namo Wisnu Padaya Krishna Pristaya Buddha Srimati Ketana Chandra Das Guru Maharaj Swami Tinamini Namo Wisnu Padaya Krishna Pristaya Buddha Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Dewi Guru Amitra Charini Nirusya Sarnya Kita Setia Sekali Pancakalpa Tarubis kita lampu Maha Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Guru Maharaj, selamat berulang tahun Happy birthday. Jadi maaf tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Bahasa Bali yang bagus tidak bisa. Jadi tentu meskipun saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia, beliau dengan di dalam hati pasti mengetahuinya apa yang saya sampaikan, karena beliau adalah Maha Tahu. Kenapa saya mengatakan Maha Tahu? Bahwa guru adalah perwakilan kepada gurunya, dan dari guru ke guru juga adalah perwakilan dari Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Jadi beliau adalah wakil daripada Tuhan. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bertuah, ya, penuh dengan keberuntungan, karena hari ini adalah hari munculan seorang Waisnawa agung seperti beliau, dan juga karena beliau adalah murid kesayangan daripada Sila Durgwinda Swami Maharaj Gurudev. Bisa saya katakan ya, Gurudev adalah Sat Guru, beliau adalah Sat Sisya. Jadi beliau adalah murid terbaik daripada Sila Durgwinda Swami Maharaj Gurudev. Bagi para penyembah, khususnya murid-murid beliau, sangat beruntung mendapatkan guru seperti beliau. Hare Krishna, Prabhu Kasih. Mohon maaf karena panitia sedikit langsung dia translate. Bisa saya begini dari awal tadi ya. Hare Krishna, Guru Maharaj, so Prabhu Narasimha said that I'm so sorry that he can't speak in English, but because you are sadhu, I do believe that even though you don't understand Bahasa, but your heart still understand what my heart saying. Please continue to me. Jadi Prabu dan Mataji, sungguh saya beruntung menjadi murid beliau. So Prabhu and Mataji here so fortunate to be disciple of Sri Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Ya, dan beliau juga termasuk guru siksa saya. And Sri Chaitanya Chandra Maharaj also my guru. Karena kalau saya menyatakan saudara, tentu saya adalah sebenarnya itu tak layak, karena saya adalah orang yang sangat jatuh. But if I say that Sri Chaitanya Chandra Gurudev is my god brother, I feel bad to say that because I consider that Guru Maharaj is my guru. Jadi kenapa saya katakan beruntung? Ya, beliau adalah abdi terbaik daripada Sila Gurudev. Why I say that we are all lucky to be disciple of Sri Chaitanya Chandra? Because Sri Chaitanya Chandra is the most beloved disciple from Gaura Govinda Swami Maharaj. Dan juga melihat daripada kemunculan beliau juga muncul dari Orissa, dari daerah Orissa, ya. Jadi kalau dilihat para penduduk Orissa dari planet tertinggi, semuanya seperti kepribadian Wisnu berlengan empat. Yes, and also if we see from his appearance, Gurudev is appear from Orissa, and if we see that in all citizens in Orissa,
just like the personality of the four hands of wisdom. Sebenarnya kalau di dalam guru parampara dan seorang guru mempunyai sinar, pernah saya sampaikan, seperti sinarnya Sri Wisnu, sinar Tuhan. Sebenarnya bagi para murid dan penyembah melihat bahwa guru itu juga sebenarnya mempunyai sinar. And also if you see from the disciplic succession that guru actually has a light. Ya, kita sangat beruntung mendapat perlindungan dari beliau. And we are also fortunate that we all can get shelter or protection from him. Khususnya penyembah Bali, yang mana beliau sangat continue untuk datang mengunjungi kita, ya, untuk menyemangatkan kita di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Especially us Bali devotee, that because of his coming regularly here to Bali to encourage us, to support us to be more enthusiastic in devotional service. Sungguh kita khususnya saya dan juga murid-murid beliau sangat beruntung karena beliau lah yang paling sering mengiring Gurudev Srila Guru Govindaswamy datang ke Bali. From all of us, especially me, I feel so blessed, I feel so thankful and fortunate because Gurudev always accompanied that Gaur Govinda every came to Bali. Dan untuk selanjutnya kita mendapatkan pergaulan yang sangat baik, perlindungan yang sangat baik, lebih-lebih bahwa saya berpikir beliau dalam melanjutkan misi daripada Srila Gurudev tentunya. On, and then from now and on, we get a very good shelter. We have a very good association because we believe that Guru is the representative also from Gaur Govinda Swami Maharaj. Guru Maharaj Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj juga merupakan sejarah daripada Tempel Sri Sri Radharaseswar. Guru Maharaj Sri Chaitanya Chandra also is a part of the history of this temple, Sri Sri Radharaseswar Temple. Karena beliau lah menginstal dengan Sripat Maharaj dan meresmikan tempel ini. Why so? Because by him, by Sripat Chaitanya Chandra installing the deities of Sri Sri Radharaseswar. Dan nama Sri Sri Radharaseswar ini juga diberikan nama oleh beliau. And the name of Sri Sri Radharaseswar also given by Sripat Chaitanya Chandra Das. Dan kita berharap karunia beliau lebih lanjut, kita bisa mewujudkan istana daripada Sri Sri Radharaseswar yang sudah kita rencanakan di bawah. And also now we all the devotees here in Radharaseswar had more dream to build the palace for Sri Sri Radharaseswar. Harapan kita dan harapan kami semua seperti apa yang ada di dalam WA Pengempon, bahwa istana Sri Sri Radharaseswar akan terwujud. From our hope and our dream that in Sri Sri Radharaseswar we have a group of WA, so group chatting like that. So we all dreaming that the palace of Sri Sri Radharaseswar will soon can manifest here. Tentu harapan saya secara pribadi dan tentu juga merupakan harapan semua penyembah bahwa beliau masih hadir pada saat Sri Sri Radharaseswar pindah ke istananya yang baru. This is my personal hope and all of hope the devotee of Sri Sri Radharaseswar when the temple is built. So we also hope that Guru Maharaj is here. Yang mana rencananya akan start mulai bulan ini juga melanjutkan pembangunannya. It is the plan to build the temple is starting from this month also. Dan Prabu Ananta sudah mengejar mereka-mereka yang berjanji untuk setor dana, dan ya saya akan setor dana saya hari ini. So the building committee of the palace of Sri Sri Radharaseswar is Ananta Wijaya Prabhu, and Ananta Wijaya Prabhu also already talk and speak to all the devotees to give the donation, and also Narasingha Chaitanya Prabhu will give the donation right now today here. Tentu harapan saya dengan sangat rendah hati pada Guru Maharaj menyampaikan pada Gurudev dan Sri Sri Radharaseswar, mungkin karena beliau penyembah kelas tinggi
beliau mungkin sangat didengar oleh Sri Krishna supaya start daripada tembok ini dan selesainya didengar oleh Sri Radha Raseswar. One of my hope that Prabhu Narasingha Chaitanya has that message, but really humble to ask Gurudev to convey, to deliver this message of the building of Sri Radha Raseswar Temple to our beloved Gurudev Gaura Swami Maharaj, and also to our beloved devotee here Sri Radha Raseswar, because Narasingha Chaitanya Prabhu believe that Guru Maharaj is a Tadi saya mendengar dari Prabu Wedawyas bahwa beliau mengurus begitu banyak tempel. Ya, itu beliau adalah kepribadian yang sungguh-sungguh luar biasa. So I also hear from Vedavyas Prabhu that Gurudev also handled so many temples in Odisha. That's very amazing for me. Tentu saya berharap dan juga penyembah berharap beliau juga mengurus tempel Sri Radha Raseswar. Of course, I hope that the devotees also hope that Gurudev also handle the temple building here in Radha Raseswar. Nanti terlalu banyak. Okay, that's right. Jadi sekian dulu yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya orang yang jatuh dan tak punya kualifikasi. So that's all I can say to you, Guru Maharaj. I'm so sorry if there is some words that I did some mistakes like that, because I believe that a very appalling soul. Jai Sri Chana Chandra Das Guru Maharaj ki Jai. Jai Sila Gurudev ki Jai. Guru Maharaj ki Sila Prabhupada ki Sri Gauranitai ki Sri Jagannath Balaram Subhadra Maharani Sudarshan Cakra ki Sri Radha Raseswar ki Jai Niti Gaura Premanandi. Terima kasih, Prabu Kasih. Hare Krishna, Prabhu dan Taji. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shimanta Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan. Bagaimana saya bisa menguji keagungan Maharaj pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Setahu saya sedikit punya pengalaman sama beliau, kurang lebih tahun 93 ya, 93-94. Pertama saya mengenal beliau karena pada saat itu sedang di rumahnya Prabu Wardhana ya, Ananta Krishna ya. Saya punya pengalaman sedikit sama beliau. Kemudian pada waktu itu Taji Prema, oh Prabu, tolong layani Prabunya. Layani apa? Taji kan? Ya pokoknya layani aja. Kemudian saya disuruh malamnya ke tempat praktek ya, tempat klinik beliau di Panjar dulu ya, di Tukadihaya. Kemudian dari sana saya disuruh Maharaj mau bikin gigi palsu. Itu beliau pakai gigi palsu full ya. Kalau Prabu dan Mentaji tahu, Maharaj ya pada saat itu saya tidak tahu. Kemudian jadi disuruh membikinkan atau mencetakkan beliau gigi palsu. Nah di sanalah yang kenal sama beliau. Beliau adalah sangat seorang murid dari Gurudev ya, yang sangat setia sekali. Kalau Prabu Mentaji mensuri teladani Maharaj, tentunya Prabu dan Taji kemudian kelak bisa menjadi seperti beliau ya, karena beliau adalah tidak pernah protes ya, terutama di ashram ini semua banyak yang protes ya, Prabu-prabunya banyak ini tidak ini kurang itu kurang ya, semua pernah. Inilah mohon Prabu dan Taji belajar dari pengalaman itu, bagaimana permasalahan pribadi, permasalahan di ashram itu coba kita bersama-sama tanggulangi. Ya coba cari jalan keluarnya sedikit-sedikit, mengeluh sedikit, komplain dan sebagainya. Ya, nah itu bukan sifat Vaishnava ya. Kita harus mampu ya berdikari sendiri, mencari jalan-jalan solusi-solusi dalam meningkatkan pelayanan bakti kita. Jangan selalu menyalahkan orang,
mencari selalu mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu yang rasakan. Mari kita bersama-sama, apapun permasalahan di asram kita, mohon karunia Guru Maharaj juga agar bisa menyemangatkan kita, tidak menjadi bersifat individual yang tinggi, ya. Nah, itu sudah diharapkan. Guru Maharaj yang saya kenal setiap ngiring Guru Dev, beliau selalu persiapkan fasilitas beliau. Nah, itulah harapan kita pada murid-murid beliau agar ada salah satu yang bisa benar-benar tulus bisa melakukan pelayanan kepada beliau manapun beliau lungo atau berpergian. Ada salah satu muridnya bisa menyerahkan diri kepada Bhakti Padma beliau, sehingga suatu saat tempel kita ini bisa mendapatkan vibrasi, mendapatkan pergaulan dari seorang juga penyembah yang setia kepada beliau. Nah, itulah harapan kami. Guru Maharaj yang saya cintai, tadi sudah Prabu Narasinga sudah menjelaskan bagaimana sangat-sangat memohon dari Maharaj, karena mohon Maharaj mungkin sangat begitu didengarkan oleh Sri Sri Radharseswar, kami dari komite asram, bagaimana supaya bisa terwujudnya tempel atau istana Sri Sri Radharseswar yang di belakang. Mohon karunia Maharaj juga bisa menyemangatkan para penyembah yang khususnya yang ada di Bali. Itulah harapan kami dalam rangka biasa puja yang berkarunia ini. Mohon dikaruniakan kami semuanya agar tetap berada dalam perjalanan bakti, kuatkan kami dalam persatuan untuk meningkatkan pelayanan bakti. Hanya itu yang bisa sampaikan pada Guru Maharaj, agar Guru Maharaj bisa wasati dalam biasa puja pada kesempatan pagi hari ini. Yang tutup untuk Om Santi Santi. Sisi Radharseswar ki, Sisi Janat Baldev Subhadra Sudarsana Cakra ki, Sisi Guranetai ki, biasa puja Sisi Pak Cetana Chandra ki. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you so much for the chance that given to me to have the glory in your appearance there today. So I remember a bit at my experience in 1993. On that time, I also along with Sundara Danda Prabhu and Prema Manjari Prabhu on that time. That Prema Manjari taught me to set him nicely like that. On that, Prema Manjari has a practice place of his dentistry in Panjar. Also on that time, Prabhu said to what he check your teeth like that. And then from now on, also as a leader of this temple, Prabhu sometimes see that in our temple and our devotee, when there is a little mistake, a little problem in temple, they are we are very easy to get complaint like that. So from this now on, we hope also Guru Maharaj to give us mercy, to give us guidance, not by this problem and complaining, so we can more mature to solve the problem, so we can discuss the problem, so we can find the solution altogether. And also, as what Narasingha Chaitanya Prabhu mentioned before, that now we have a very big project here to build a temple, Radharaseswar temple. Also, I please beg your mercy to give us blessing, give us guidance, so the temple Sri Radharaseswar, the palace of our beloved this here can build soon, so we can finish it soon. So that's all I can say to you today, because as the leader, Prabhu really has a humble request to guide us, all of us here. So much. Happy Vyasa Puja Maharaj. So on this very auspicious day, I feel also very fortunate to present here, to have darshan to Sri Radharaseswar, to Bhakti Swarup Damodar Maharaj Devi, to Gorgana Swami Maharaj Devi, and Your Holiness. Saya
teringat mungkin tahun 92-93 ya pertama kali Maharad datang ke Bali dengan Guru Dev tentunya. Waktu itu memang di Tanjung Bungka, tempat Prabu Ardana. Di waktu itu saya pertama darsan didampingi oleh beliau dengan Guru Dev bersama Sadasiwa Prabu dan Aladar Prabu. Saya darsan menyampaikan tentang situasi di Indonesia karena waktu itu kita masih sedang underground, under pressure. Jadi so we still remember that Gurudev was accompanied by Yohanis this time. Then the first time having darshan to Yohanis and Gurudev. I came this time with Aladar Prabhu, Sadasiwa Prabhu, to report about the situation in Indonesia, where we are still underground this time. Maybe Yohanis Maharaj still remember. Dan waktu itu saya sangat terkesan dengan petunjuk dari Guru Dev yang menyampaikan cooperate and tolerate. Itu beliau. Sampai saya ingin kata-kata itu saya ingat terus, cooperate and tolerate. Itulah petunjuk beliau. Jadi pada kesempatan yang bagus ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik selaku pribadi penyembah di Bali di Indonesia maupun selaku partisipasi saya dalam kesadaran Krishna, karena beliau salah seorang dan Guru Dev memberikan semangat pada kesadaran Krishna di Indonesia sejak zaman yang gak enak, sehingga kita bisa dalam situasi yang favorable saat ini. Jadi mari kita menyampaikan segala terima kasih kita kepada Sripad Chaitanya Chandra Prabhu yang menemani Gurudev. Jadi saya dengar dari istri saya dan kemurahan hati Maharad, setiap ketemu hampir beliau mengundang saya datang ke Gadai Kiri, datang ke Gadai Kiri. So I think one time I will forswear by your mercy and dan istri saya Gaurangi Dewi Dasi bercerita betapa beliau, kita tidak tahu, saya tidak tahu dan juga tidak punya kesan. Beliau adalah aktor yang sangat ulung. Beliau aktor yang sangat pandai sekali, katanya main drama. Istri saya cerita. Jadi ketika beliau pentas drama di Gadegiri, penduduk sekitar bahkan orang dari Bhubaneswar datang nonton drama yang beliau pemeran utamanya. Jadi mungkin kita suatu saat mohon beliau main drama. Jadi mohon beliau main drama biar kita dapat pelajaran. Jadi saya berharap mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau, jejak langkah teladan yang beliau berikan. Sebagai contoh disampaikan oleh Prabu Narasingha Chaitanya tadi. Jadi sisya, seorang murid yang sungguh-sungguh surrender dengan ketulusan hati sepenuh jiwa raga mengabdi kepada gurunya, Gurudev. Dan mudah-mudahan saya juga terinspirasi suatu saat dapat mengikuti jejak langkah beliau, meskipun dalam skala yang tentu sangat-sangat kecil, tetapi setidaknya beliau telah memberikan teladan atau contoh dari bagaimana seorang sisya supposed to be dedicated and support, surrender to his guru. Tapi satu yang saya tidak
tentu tidak ingin mengikuti beliau adalah duduk di Wesesan seperti itu karena bukan kapasitas mengikuti yang lain. karena beliau memang roh yang berbeda. Jadi beliau roh yang berbeda. Tadi juga disampaikan kalau kita baca di Orissa, saya pernah baca memang penduduk Orissa itu berlengan 4. Jadi Sripat Chaitanya Chandra Prabhu adalah salah seorang yang istimewa dari penduduk di Orissa yang telah lahir di sini melayani Gurudev dengan lengan 4. Jadi saya berharap dengan pergaulan roh-roh agung seperti beliau dan guru-guru kita yang lain, kita memang sumringah tersanjung melihat para penyembah yang sudah banyak di Bali dan di Indonesia atas sentuhan dari guru-guru Maharaj kita. Tetapi His Holiness Sripat Chaitanya Chandra dan guru-guru lain, saya pikir masih punya tanggung jawab yang sangat besar sampai akhir hayat beliau, kita semua, untuk membuat kita menjadi para penyembah the better Vaishnava, para penyembah yang lebih bagus. Itu yang saya harap. Dan sekali lagi saya merasa tersanjung dapat hadir di sini, ada di sekitar beliau, dapat melihat beliau, menyaksikan pelayanan beliau. Mudah-mudahan menjadi inspirasi saya seumur hidup saya. Terima kasih banyak atas pergaulannya dan karunia-Nya. Segala pujian kepada Sri Hausa Puja His Holiness Sripat Chaitanya Chandra Prabhu Ki. Segala pujian kepada Srila Prabhupada Ki. Segala pujian kepada Gurudev Ki. Gaura Premanande. Nama Om Ispadaya Krishna Prastai Butale. Srimate Sripat Chaitanya Chandra Prabhu Ki Jai. Namo Om Ispadaya Krishna Prastai Butale. Srimate Kawit Chandra Swami Nadine. Namo Om Ispadaya Krishna Prastai Butale. Srimate Bhaktivedanta Swami Diname. All girls to Bali Devotee Ki. Gaura Premanande. Hare Krishna. Suksma. Hare Krishna Prabhu Gurudev, let me translate a bit his message. Actually, Prabhu is very expert in English, but he pleased on me now to translate. And Prabhu remember that in the year of 92 and 93, he met you here in Bali. And on that time, the devotees in Bali actually working and doing the devotional service very underground. Not so publicly doing, so not so freely doing this devotional service, but now by some of our gurus and also your mercy, that Bali devotee here right now can do our bhakti, can really happily like that. And also Prabhu remember from his wife Gorangi Mataji that since every meeting with you, Gurudev always say that please come to Gadegiri, please come to Gadegiri like that. So Gorangi Mataji always remember that message from you. And also Gorangi Mataji really knows that you are very good in playing drama. So Gurudev says always in every drama, every performance in Orissa, you are the main actor of that performance. So we hope that someday in Bali, Gurudev also play drama for us here. So Gorangi Mataji also here, Hare Krishna Mataji. So since that time, Prabhu also reads from Sastra that the citizen or the people in Orissa all are poor-handed, just like the personality of poor-handed from Vishnu like that. So we believe also because you born in that place, born in that area, we believe that you can give us power. So Prabhu also really want to follow all of your action, follow all of your teaching and guidance, but except one, I cannot follow you to sit in that Vyasasan because that is only for the so like you because you're very different, so like that. So from now on also Prabhu hopes that you will regularly come to Bali and
give us a mercy. Maybe that's all I can say, Prabhu. Thank you so much, Hare Krishna. Terima kasih atas pujian. Hari-hari. Terima kasih. Di hari yang sangat mujur dan mulia ini, saya mendapat kesempatan yang luar biasa, keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan dua pujian pada hari Vyasa Puja di Paceta Chandra Das Guru Maharaj yang ke-71. So in this auspicious day, I have a good chance to have a glorification on your appearance day for the first. Tapi saya menyadari bahwa sebagai roh yang terikat, but I do realize as a conditioned soul, jadi banyak keterbatasan sehingga lupa keterikatan dan berbuat kesalahan begitu banyak. I have so many limitations, just like very easy to forget, doing some mistake and many mistake I did. Sehingga tidak ada kualifikasi sedikit pun untuk mengagungkan orang guru kerohanian. So there is no qualification at all to glorify a spiritual master. Yang memiliki kualifikasi setara dengan Sri Hari. That has a same qualification just like Sri Hari. Maksud hari dan hari, ya. Jadi seorang guru kerohanian patut dipuji, dipuja seperti Sri Hari sendiri. So a spiritual master is adorable to worship just like Sri Hari. Walaupun demikian, karena atas karunia semua penyembah yang hadir di sini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua pujian. Sebatas kemampuan saya, kami akan menyampaikan pujian-pujian ini. And now thank you so much for the committee and also the devotees here to give me a chance to give a mercy to have a glorification today. Pertama, saya teringat waktu di Lombok, beliau berkunjung ke pondok kami di Kampung 8 bersama Prabu Saudara. First of all, I remember that Guru Maharaj visit our village, our house in Lombok. Jadi pada saat itu kami di Lombok Timur tidak ada penyembah siapapun. So that time in East Lombok there is no devotee at all. Dan menerima beliau juga kami tidak begitu tahu persis bagaimana seharusnya menerima tamu. And also at that time we don't know exactly how to welcome a guest. Tapi dengan rasa kaget, kami memang sudah menyediakan tempat tidur beliau dan sebagainya. Tapi beliau memohon tikar supaya tidur di bawah. We did on that time we prepare a bed or sleeping robe like that, but Gurudev on that time also just asked for what is it mattress like that to sit on the floor. Pada saat itu kami kaget, apa kami melakukan kesalahan? On that time we are very surprised. Did we doing something wrong like that? Terus saudara bilang tidak, jadi beliau kepingin tidurnya di bawah. So Sundarananda Prabhu said, no, you did not doing something wrong. Just Guru Maharaj wants to sleep on the floor. Jadi ketika itu kami beli tikar pandan ya untuk beliau. So on that time we buy a mattress for you. Dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan kami dalam menerima melayani beliau. I'm so sorry if there is some mistake. I'm welcoming you on that time. Dan saya mohon karunia beliau apa yang harus saya lakukan di rumah itu. And I ask your permission. I ask your mercy. What should I do in that house? Dia menyampaikan bahwa undang semua penyembah yang ada di Lombok supaya bisa mengagungkan Sri Goranitai. You say that you have to invite all of the devotees in Lombok to glorify Goranitai. Saya sampaikan ya Maharaj. And I said yes. Pada saat itu ya Prabu. On that time yes Prabhu. Akhirnya kami buat program keliling di rumah-rumah pos program rumah penyembah dari mulai Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Tengah sampai ke Purwo. Nah, itu kami tidak ingin melakukan keliling atas karunia Prabunya tersebut. Since then, by your mercy, so we can do program from East Lombok to South Lombok, from home to home. Dan atas semangat penyembah juga, kami di Lombok bisa merintis tempat sampai sekarang itu namanya Tigorachan Ashram.
So by the devotee enthusiasm also, so until now we can what we starting the what is it Bhakti there, the name is Dora Chandra Ashram. Jadi semangat pada saat itu atas karunia Prabunya memberikan semangat. Jadi penyebab dari jauh ya bergotong royong untuk membangun ashram itu. From then on, so many devotees also what is it very enthusiastic to build that temple from many far places. Jadi ada yang menyumbangkan bahan-bahan dari seseh kelapa itu dari Lombok Utara. Kami ada bahan-bahan seng dari Lombok Timur dan sebagainya, semua sangat bersemangat untuk membangun itu. Some devotees donate the material, some devotees donate some other materials, and from that time the devotees also very enthusiastic to build the temple. Kemudian entah bagaimana pada tahun 2001 kami ada problem di Lombok Timur. And then somehow in the year of 2000 and 2001 we have some problem in East Lombok. Harus pindah ke Bali. Had to move to Bali. Apa itu baik atau buruk? Pada saat itu saya tidak tahu. Whether is it good or bad, on that time I don't know. Hanya Krishna yang tahu. Just Krishna knows. Nah akhirnya dalam pergaulan dengan penyembah di Bali dan karunia Prabu juga Maharaj pada saat itu sering berkunjung ya, ke Klungkung. Ya pada saat itu kami host program di Rumah Jabatan Pengadilan Negeri Klungkung. On the time, so by the association of the devotee in Klungkung and also from your visit time to time, we do some program in which is the court house in Klungkung. Jadi Maharaj tetap menyemangatkan kepada kita. Guru Maharaj still give us courage to do this bhakti. Walaupun penyembah di Klungkung masih sedikit. Although the devotees in Klungkung is not so many. Ada seorang penyembah bertanya, bagaimana saya bisa ikut program-program keliling seluruh Bali, padahal kami punya tugas kewajiban, adat, kemudian penghasilan kurang dan lain sebagainya. And there is one devotee asks to Guru Maharaj how we can follow all of the programs going doing service like that all the time. But what is it? Our condition is that we have a custom, we have very limited salary, like that. We have so many limitations. And how to do it? Beliau menjawab, hanya tergantung pada karunia Krishna, semuanya akan berjalan dengan lancar. And you replied on that time, just depend on the mercy of Krishna, then everything going well. Nah itu menjadi pegangan penyembah sehingga penyembah tetap bersemangat jadi untuk mewujudkan tempat di Klungkung. So that is our foundation for our spirit to build the temple in Klungkung. Jadi bermodalkan hasil Sankirtan, Prabu Sankirtan di Karangasem, ada modal 7 juta untuk membeli tanah di Klungkung. Jadi Mahasankirtan Prabhu so they can give what is it donation from all the devotees 75 million to buy the land in Klungkung. Itu penjualan tempel yang ada di Karangasem itu hasilnya. That is from the what is it selling the temple in Karangasem. Jadi setelah tanah atas karunia Guru Maharaj, Kawicandi Maharaj, Rameswari Maharaj, dan beliau juga hadir di tanah itu, jadi memberikan karunia sehingga terwujudlah ashram seperti sekarang ini. So as we can see, at that time the temple because of the mercy of Kawicandra Swami Guru Maharaj, Swami Guru Maharaj, and also you Guru Maharaj, until now the temple is building. Jadi pada saat peletakan batu pertama beliau hadir di sana memberikan karunia. So and for the first what is it cornerstone there, you also present all the time. Dalam perjalanan pelayanan bakti kami, jadi banyak hal-hal gangguan-gangguan, kesulitan-kesulitan, tapi beliau tetap berikan keyakinan kepada kami, lakukan supaya Sri Gauranga, Sri Krishna puas, itu yang lebih baik. And along of our spiritual journey, we have so many obstacles, so many problems like that. But you always encourage me, just do it. So it becomes me. Jadi pada hari yang berbahagia ini, yang mulia ini, kami mohon karunia dari Dipat Maharaj supaya semua anarta yang ada pada diri hamba ini
bisa dikikis sedikit demi sedikit sehingga kami bisa lebih mantap untuk melakukan pelayanan bakti. So it is very auspicious day. I hope your mercy. So all anarthas on me right now can decrease little by little. Karena sesuai dengan kelas di Lombok kemarin beliau menyampaikan kalau hati kita masih dipenuhi oleh Raja Tamas, jadi kita akan tidak ada kemajuan untuk melakukan pelayanan bakti, mencapai bakti yang murni. According to your class, that if our heart is all still covered by Rajas and Tamas, so we cannot do the devotional service nicely. Walaupun maha mantra itu murni, ya, tapi karena hati kita yang kotor, sehingga maha mantra itu tidak murni di hati kita. Even though the holy name is pure, but our heart still dirty. So when we chant the holy name, still the holy name cannot be pure also. Jadi sekali lagi kami mohon karunia supaya sifat-sifat Rajas Tamas yang ada pada diri hamba itu mulai dikikis sehingga kami bisa melakukan pelayanan bakti lebih baik. So from now I beg your mercy to give me mercy so Rajas and Tamas only can slowly, gradually decreasing little by little. Hanya itulah kemampuan hamba menyampaikan pujian. Kami tahu bahwa keagungan seorang guru kerohanian sama dengan kemuliaan dari si Krishna tanpa batas. So that's all glorification that we know that this glorification is also as nice. Jadi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Maharaj. So I'm so sorry if there is mistake or something's not convenience to Guru Maharaj only. Jai Sri Pat Maharaj ki jai, Jai Sri Prabhupada ki jai, Sri Gauranitai ki jai, Sri Radha Swara ki jai, Sri Jagannath Subhadra ki jai. So Guru Maharaj, Prabhus and Matajis, this drama is entitled The Advent of Srimad Bhagavad Gita or Gita Jayanti and performed by the Bali Rangganiketan team. Jadi Prabhu dan Mataji kami mohon sambutan yang sangat meriah dan mari kita sambut drama Bhagavad Gita.
dalam kisah ini akan menceritakan bagaimana di dalam kisah agung Mahabharata, setelah perang yang maha dahsyat diputuskan, dari sinilah muncul sebuah percakapan suci dari Bhagawan Sri Krishna untuk menghilangkan keraguan-raguan dari Arjuna. Percakapan ini dikenal dengan nyanyian ilahi dari Sri Bhagawan, Sri Bhagavad Gita. Kisah ini akan dimulai ketika Maharaja Dhritarashtra merestui para Pandawa dan para Kaurawa untuk bermain dadu dalam rangka untuk merekatkan tali persaudaraan. Dayang-dayang istana dan para penghuni istana bersukaria mempersiapkan segala sesuatu untuk permainan dadu. Namun di saat itu tidak ada seorang pun yang akan mengira sebuah malapetaka yang besar sudah siap menunggu di depan mata. Maharaja Yudhistira adalah putra tertua dari Maharaja Pandu dan Ratu Kunti yang dikuasakan untuk memimpin sebagian dari wilayah Hastinapura sebagai Maharaja di Indraprastha. Yudhistira adalah kepribadian dharma yang memerintah secara adil dan bijaksana. Dhananjaya Arjuna adalah putra ketiga dari Pandawa bersaudara, menjadi handalan bagi Yudhistira dalam segala hal. Kecerdasan dan keterampilan Arjuna sangatlah membanggakan dan selalu dibutuhkan di Indraprastha. Demikian pula Nakula, Sahadeva, dua putra kembar dari Maharaja Pandu dan Ratu Mantri. Putra kedua dari Maharaja Pandu dan Kunti bernama Wrikodara Bhimasena.
Dengan kekuatan yang melebihi 10.000 ekor gajah, ia senantiasa setia membantu sang kekanda, memerintah Indraprasta, menjamin keamanan dan kenyamanan dari serangan para musuh. Hadir pula Draupadi, wanita suci yang sangat setia menemani kelima Pandawa dalam pelayanan yang tulus kepada sang suami. Hari ini, para Pandawa dan Kaurawa akan melangsungkan perjudian dalam sebuah permainan dadu. Hadirlah para Kaurawa yang dipimpin oleh Duryodhana, putra tertua dari Maharaja Dhritarashtra dan Ratu Gandhari. Didampingi oleh Paman Sakuni dan 100 adik-adiknya yang dipimpin oleh Dursasana. Payung nih biru, keluar nih. Payung nih biru.